warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Matikan kameranya ya, izin. Wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwan fillah, para asatiz yang Allah muliakan, dari Ustaz Abu Zaki Indra Mayu sampai ke ini dari Tasik, Bandung, Indramayu gitu. Alhamdulillah kita bisa kembali bergabung. Di sini ada Ustaz Elan ya. Sehat Ustaz, kabarnya kemarin kurang begitu fit gitu. Sekarang sudah sehat. Ya, mendingan sekarang. Batuk. Nah itu kemarin Alhamdulillah. Fatih sekalian justru bisa terus sehat kan, dan kita tetap menjaga sendiri. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita pertemuan kajian kita di As-Siyasah As-Syar'iyyah fi Islahi Ar-Ra'i wa Ra'iyah, itu memasuki pada kajian ke-7. Kemudian kita akan tetap istiqomah untuk terus menguatkan dari ini yang memang ditulis oleh Islam Ibnu Taimiyah. Nanti Allah akan dikupas kitab dan informasi bahwa yang mempunyai kitabnya silakan bisa dibuka, dan yang belum itu kita sudah menyediakan di layanan di chat itu ya, itu bisa diunduh. Kita sudah Abu Zaki sudah memberikan linknya begitu ya. Nah, ini bisa kita unduh di di laptop ataupun di di HP kita ya. Jadi nanti untuk dibuka dan sebagainya. Baik, untuk menambah keberkahan pertemuan kita, mari kita buka dulu ya kajian kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, tafadhol Ustaz Abu Zaki untuk menyampaikan isi kitab ini. Tafadhol Ustaz. Baik, syukran Ustadzil Fadil, Ra'isul Jalasah, Ustadz Saifullah yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melanjutkan jalasah kita di malam ini. Suara saya terdengar Ustadz semua? Jelas Ustaz. Ustaz. Baik. Jelas, alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Baik, kita mulai ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di ruang kelas Zoom meeting untuk melanjutkan jalasah kita di kesempatan setiap Senin malam Selasa, yaitu ngaji kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kitab ini merupakan panduan dari para ulama di masa lalu berkaitan dengan bagaimana
Islam mengatur tata kelola sistem politiknya. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, di pertemuan yang ke-7, kita akan memungkaskan insyaallah bahasan kita pada al-qismu al-awwalu, bagian pertama, yaitu adaul amanat, yaitu pada bab yang pertama al-wilayat di pasal pertama, yaitu tauliyatul aslah, memberikan kekuasaan kepada orang yang terbaik dalam sistem yang terbaik. Kenapa? Karena sekali lagi ketika kita membahas kitab ini, pembacaan teks yang kita baca itu adalah sistem yang dimana menciptakan pemimpin yang terbaik itu adalah sistem Islam. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hidup di masa sistem Islam. Beliau membuatkan rumusan-rumusannya agar penataan sistem yang baik ini bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang terbaik, yang nanti bisa melaksanakan fungsinya tadi, li islahil fardi wal mujtama, untuk memberikan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, ya, li islahir ra'i war ra'iyah, untuk memberikan kemaslahatan bagi pemimpin dan masyarakatnya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan menutup di 2 fakrah terakhir, di mana kita akan mengupas satu hadis yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban dalam sebuah amanah mas'uliyah. Namun sebelumnya mari kita untaikan salawat beserta salam, semoga tercurah teruntuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli bait, para sahabat, dan mudah-mudahan terlimpah pula untuk kita selaku umat beliau. Insyaallah kita bersama-sama di jalan dakwah untuk bagaimana kita membumikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asatid fiddin, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Di kesempatan sebelumnya, yaitu pada pertemuan yang ke-6, kita telah membahas tentang pertanggungjawaban seorang pemimpin, baik sebagai pemimpin yang sifatnya ammah, yaitu para penguasa, maupun kepemimpinan yang bersifat khosoh, secara khusus, secara lebih sempit, yaitu terkait dengan posisi kita di dalam predikat publik kita di tengah-tengah masyarakat. Kita sebagai karyawan, kita sebagai pedagang, kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai lelaki, dan seterusnya. Maka di tangan kita ada tanggung jawab yang harus ditunaikan dalam rangka mengurusi apa yang menjadi tugas-tugas kita sebagai insan yang berada pada predikat publik yang tadi disebutkan. Nah, ketika tugas-tugas itu tidak kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka di hadis yang berikutnya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan teguran ya kepada kita semua, ya, termasuk di dalamnya adalah dalam konteks kepemimpinan publik, para pemimpin. Maka ketika seorang pemimpin itu tidak melaksanakan amanahnya berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada iqab, di situ ada ganjaran yang buruk, yang pertanggungjawabannya itu nanti akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumil qiyamah. Ya, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang memungkaskan bahasan di pasal 1 dengan mencantumkan satu hadis terakhir di paragraf ini. Hadisnya ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Ahkam, ya,
Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Iman, di mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ra'in yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun laha illa harramallahu alaihi raihatal jannati. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ra'in, tidaklah seorang pemimpin, yastar'ihillahu ra'iyatan, yang Allah berikan kepadanya kewenangan untuk mengurus urusan rakyat. Yamutu yauma yamutu, ya. Kemudian dia mati di mana hari kematiannya itu, wa huwa ghashun, dia dalam keadaan menipu, laha, terhadap rakyatnya, haramallahu alaihi raihatal jannati, maka Allah akan mengharamkan atasnya raihatal jannati, baunya surga. Asatidat hadani Allah wa iyyakum ajmain. Hadis ini memaparkan kepada kita bahwa betapa besarnya tanggung jawab dari sebuah kepemimpinan. Terlebih kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang bersifat umum. Hingga ketika dia menyia-nyiakan amanah terhadap orang-orang yang dipimpinnya, kemudian tidak mampu melaksanakan tugas-tugas amanahnya, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang diganjar kelak di yaumil qiyamah sebagai orang yang jangankan untuk bisa masuk ke dalam surga, sekedar menghirup baunya saja Allah haramkan untuk mendapatkannya. Nah, di sini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan ma min ra'in yastar'ihillahu ra'iyatan. Nah, nanti silahkan digeser di bawah, ada footnote di situ, footnote nomor 2 gitu ya, nomor 1 maksud saya, silahkan digeser. Nah, itu di bawah garis. Kata Imam Ibn Utsaimin, yang dimaksud dengan ma min ra'in yastar'ihillahu ra'iyatan, tidaklah seorang pemimpin, ya, yang Allah berikan kewenangan kepadanya untuk mengatur urusan rakyat. Kata beliau, laisal muradu al-imam al-a'doma au naibahu au al-wazira au kaburo al-qaumi fahasbu. Nah, kata beliau, yang dimaksud dengan pemimpin di situ, ya, itu bukan semata-mata pemimpin publik secara umum, ya. Laisal muradu, yang diinginkan darinya bukanlah al-imama al-a'doma, bukan semata imam mul'adom atau khalifah atau amirul mukminin, au naibahu atau pejabat-pejabat di bawahnya, naib-naibnya. Siapa mereka? Para wali, para umal, ya, para amil, ya. Au al-waziroh, atau juga para pembantunya, ya. Au kaburo al-qaumi fahasbu, atau kaburo, ya, orang-orang besar, pesohor-pesohor kaum, berarti tokoh masyarakat, ya. Au kaburo al-qaumi fahasbu, atau bukan pula semata para tokoh kaum, tokoh masyarakat. Bahkan yang dimaksud ra'in di sini adalah hatta rajula fi baiti, ya, hingga seorang laki-laki di dalam rumahnya,
idza mata wa huwa ghashun li ahlihi, ya, apabila dia mati dalam keadaan menipu untuk keluarganya, fa innallaha yuharrimu alaihi raihatal jannati, ya, maka niscaya Allah mengharamkan atasnya bau surga. Jadi kita memang tidak bisa mendikotomikan begitu, ya, bahwa perubahan masyarakat dari yang tidak baik di Islam itu memang ditinjau dari dua sisi. Dari sisi civil society, dari sisi kemasyarakatan, memang sebuah keluarga-keluarga yang baik. Dalam konteks dakwah kan juga demikian begitu, ya, bahwa kita harus mampu memperbesar tubuh kita agar taghyirul ummah itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu dari sisi civil society. Tapi civil society itu juga tidak pula bisa dijadikan sebagai satu-satunya unsur dalam alat untuk melakukan perubahan begitu. Tetapi yang tidak boleh juga dilupakan adalah bagaimana sistemnya. Artinya kita tidak bisa satu titik mengedepankan sistemnya saja, tapi sebagai bagian dari civil society, sebagai bagian dari masyarakat, kita tidak pernah gitu, ya, menjadi katalis perubahan yang aktif dalam melakukan perubahan. Artinya yang paling dekat dengan kita itu adalah keluarga kita sendiri begitu, ya. Lalu bagaimana kalau keluarga sendiri saja belum baik, mengajak orang untuk berbuat baik. Oleh karena itu memang perubahan itu tidak bisa didikotomikan dalam satu sektor saja, tetapi kedua-duanya harus juga ditampilkan, harus juga diupayakan. Sama ketika ada pertanyaan, dakwah itu mana yang utama, tauhid atau khilafah? Nah, ini juga tidak bisa kita dikotomikan salah satu dari keduanya. Karena apa? Karena pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang juga tidak relevan dalam konteks dakwah. Mengapa? Karena khilafah ini adalah implementasi dari ajaran tauhid. Maka tidak mungkin ketika dakwah itu berorientasi kepada melanjutkan kehidupan Islam dalam sistem khilafah, kemudian mengabaikan tauhidnya, gitu, ya. Atau juga sebaliknya, tidak mungkin tauhid itu bisa kita sampaikan kepada seluruh alam kalau tidak ada sistem yang mampu mengembannya untuk ditransformasikan ke seluruh alam semesta. Nah, dalam konteks perubahan juga begitu. Oleh karena itu, di sini ketika Islam berbicara pada kepemimpinan, memang sudut pandangnya tidak boleh terkesan mendikotomi. Dua-duanya baik secara vertikal maupun secara horizontal, bagaimana sebuah piranti perubahan itu harus diupayakan. Berikutnya, ini masih di footnote, ya. Ini terkait dengan siapa-siapa orang yang dimaksud dengan ra'in dalam frasa hadis ma min ra'in yastarihillahu ra'iyatan. Berikutnya adalah waladina yad'una inda ahlihim, ya, dan orang-orang yang membiarkan, ya, di sisi keluarga mereka al-alati al-lahwi al-mufsidatu lil akhlaqi. Ya, kalau kita perhatikan nih teman-temannya, secara bahasa sebenarnya al-alati al-lahwi ini adalah alat-alat yang melalaikan, begitu, ya. Tetapi banyak orang yang menerjemahkan
dengan alat-alat musik begitu. Padahal persoalan alat yang kaitannya dapat melalaikan saja itu tidak hanya berkaitan dengan alat musik. Semua piranti yang dapat melalaikan sesungguhnya itu adalah al-alati al-lahwi atau al-alatu al-lahwu gitu ya. Tetapi memang sebagian orang menerjemahkan ini secara spesifik yang dimaksud sebagai al-alati al-lahwi itu adalah alat musik. Berarti kalau begitu semuanya adalah ya melalaikan. Ya, padahal ya dalam konteks pemanfaatan nanti hukumnya itu berkaitan dengan hukum pemanfaatan benda. Bahwa memang potensi alat-alat musik itu bisa menghantar kepada Allahu itu juga tidak boleh dinafikan kan begitu ya. Jadi di sini saya terjemahkan tidak secara spesifik ya, tapi sebagaimana lafadz dohirnya saja. Al-alati al-lahwi ini adalah alat-alat atau piranti-piranti yang dapat melalaikan. Ya, apa saja? Ya semuanya yang menghantarkan kepada hal yang melalaikan, maka ini al-mufsidu lil akhlaki, dapat merusak akhlak. Ya, dapat merusak akhlak. Karena di sebagian dari saudara kita memang ada yang mengharamkan secara mutlak alat musik gitu ya. Tetapi sekali lagi di sini kita atau saya akan menerjemahkannya secara lafzi saja bahwa yang dimaksud al-alati al-lahwi di sini adalah alat-alat yang melalaikan, yang mana akan merusak dari akhlak generasi kaum muslimin. Wal mudammiratu lil aqaidi, dapat menghancurkan ya sendi-sendi akidah ya. Haulai, orang-orang ini, siapa mereka? Waladina yada'una inda ahlihim, siapa mereka? Ar-rajul, siapa mereka? Secara lebih luas mereka ini adalah para pemimpin. Haulai la syakka annahum ghashuna li ahlihim. Ya. Orang-orang ini tidak diragukan lagi sesungguhnya mereka ghashuna li ahlihim. Ya, telah menipu, telah berbuat curang gitu ya kepada keluarga mereka. Karena orang-orang beriman itu punya tugas, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ila akhiril ayat. Nah, nanti yang kayak begitu nanti akan dipertanyakan apa saja jalan-jalan yang menghantarkan kepada api neraka. Nah, nanti akan dirinci ya sebagai bagian dari kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian kalau sudah demikian fa idza matu ala hadzal hali, apabila mereka mati dalam keadaan seperti ini, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah untuk tidak demikian. Fatuhsya an tuharrima alaihim raihatul jannati, maka dikhawatirkan ya bau surga itu mengharamkan mereka. Jadi surganya yang mengharamkan mereka, orang-orang yang tidak menunaikan amanahnya dalam ranah keluarga secara lebih sempit, dan tentunya secara lebih luas adalah para pemimpin yang mengatur urusan umat. Jika perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga saja yang mungkin hanya meriayahi, suami itu meriayahi istrinya dan anak-anaknya. Anak-anak kaum muslimin itu paling kalau enggak 2, 3, kalau enggak 3, 4. Jarang yang kemudian lebih dari 5. Umumnya jarang, rata-rata 3, 4 gitu ya. Berarti kan cuma hanya 5 orang yang diriayahi. Lah ini kalau pemimpin
masyarakat itu bisa lebih luas. Bahkan kalau distatistikkan kan lebih dari 1,5 miliar begitu ya. Nah, itu kalau sampai dia ghosyun wafatnya, maka ya orang itu atau pemimpin itu akan mendapati keadaannya masuk dalam hadis ini. Nas'alallahul afiyata wassalamata. Kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan keafiatan dan keselamatan dari hal yang demikian. Nah, ini penjelasan mengenai ma min ra'in ya yastarihillahu ra'iyatan. Berikutnya kita lanjutkan di ke atas lagi kalau yang di PDF ya. Ya. Wadakhala Abu Muslimin al-Khawlaniyu ala Muawiyah bin Abi Sufyana. Jadi Abu Muslim al-Khawlani rahimahullahu taala, tadi saya sempat mengirim chat sebagian biografi beliau yang disadu dari Al-Bidayah wan Nihayah tentang beliau ya. Tetapi yang lebih spesifik ya, karena Al-Bidayah wan Nihayah itu terlalu, maaf, Syiar Alamin Nubala maksud saya. Itu mendatangi Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjadi khalifah kaum muslimin. Jadi beliau ini bapak Bani Umayyah. Nah, cerita tentang Abu Muslim al-Khawlani itu sudah beberapa episode kisahnya saya kirim di grup ya melalui chat, silahkan dibaca. Ya, jadi beliau ini adalah orang yang betul-betul disegani karena keberaniannya, termasuk dalam fragmentasi di paragraf ini. Wa dakhala Abu Muslimin al-Khawlani ala Muawiyah bin Abi Sufyana. Abi Muslim al-Khawlani mendatangi Muawiyah bin Abi Sufyan. Faqala, kemudian beliau berkata, Assalamu alayka ayyuhal ajir. Assalamualaikum atasmu wahai orang yang diberi gaji. Al-ajir itu orang yang diberi gaji karena dia terikat dengan akad ijarah. Ya. Faqalu, maka orang-orang yang ada di dalam majelisnya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu berkata, Qul assalamu alayka ayyuhal amir. Katakanlah wahai Abu Muslim, Assalamualaikum hai amir. Faqala, kemudian Abu Muslim al-Khawlani ya mengulang salamnya, Assalamu alayka ayyuhal ajir. Assalamualaikum wahai orang yang diberi gaji. Qalu, kemudian mereka juga mengulanginya lagi, Qul ayyuhal amir. Katakanlah wahai amir. Faqala, namun kemudian beliau tetap mengucapkan salam dengan salam yang serupa dengan pertama yang kedua gitu ya. Assalamu alayka ayyuhal ajir. Assalamualaikum wahai orang yang diberi gaji. Faqalu qul ayyuhal amir. Katakanlah wahai amir. Faqala Muawiyatu, maka kemudian Muawiyah berkata, Da'u, biarkanlah oleh kalian Aba Muslimin, Abu Muslim, fa innahu a'lamu, karena sesungguhnya dia tahu bima yaqulu, dengan apa yang dia katakan. Faqala innama, ya, faqala, kemudian Abu Muslim al-Khawlani berkata, innama anta ajirun istajaraka rabbu hadhil ghanami li riayatiha. Kata Abu Muslim kepada Sayyidina Muawiyah, khalifah kaum muslimin pada waktu itu,
Innama anta ajirun. Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang diberi gaji. Istajaraka rabbu hadhil ghanami, yang pemilik dari binatang ternak ini mengijarohkan Anda liri ayatiha, untuk mengurusinya. Fa in anta hana'ta jarbaha, maka jika Anda mengoleskan salep kepada sakit yang ada pada kulitnya, ya. Jadi hana'a itu mengusap dengan bahan tertentu gitu ya. Adapun jarbun atau jarba itu adalah sejenis penyakit kulit, ya, kudis gitu ya. Fa in anta hana'ta jarbaha, maka jika Anda mengoleskan salep pada kudisnya, yaitu al-ghanam tadi, wa dawaita mardoha, dan memberikan obat kepada yang sakit, wa habasta ulaha ala ukhroha, ya, dan kemudian wa habasta ulaha ala ukhroha, dan apabila engkau menghalangi dari satu dengan yang lainnya untuk saling mendominasi, faka sayyiduha ajroka, niscaya tuanmu akan memberikan gaji secara penuh. Wa in anta lam tanha, wa in anta lam tan wa in anta lam tahna jarbaha, maka jika Anda tidak mengolesi lukanya, walam tudawi mardoha, dan tidak mengobati sakitnya, walam tahbis ulaha ala ukhroha, dan juga tidak menghalangi, ya, satu dengan yang lainnya untuk mendominasi, aqobaka sayyiduha, maka tuanmu akan memberikan hukuman. Artinya apa? Bahwa betul-betul sebuah kepemimpinan itu adalah perkara yang besar, sehingga sampai pada aspek-aspek terkecil pun kelak nanti akan dihisab sebagai sebuah tugas yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Makanya pemimpin-pemimpin di masa lalu itu, baik di kalangan para sahabat, tabi'in, para imam-imam madhab, itu kalau dipintakan kepada mereka sebuah jabatan, tidak sedikit mereka menolak. Kenapa? Karena saking besarnya tanggung jawab sebuah jabatan. Ya, berbeda dengan orang-orang yang hidup di era kita sekarang. Walaupun nanti ada kajian yang lebih spesifik, karena zaman kita berbeda dengan zaman salafuna salaf. Tetapi petuah-petuahnya, petunjuk-petunjuknya bisa kita jadikan sebagai garis pandu bagaimana kita bersikap mensikapi pola kehidupan yang berbeda tentunya dengan mereka pada saat ini. Nah, ini menunjukkan bahwasannya satu, ya, Abu Muslim Al-Khawlani ini bicara terus terang kepada Sayyidina Muawiyah yang notabene adalah khalifah kaum muslimin, di mana kekuasaannya itu tidak hanya Suriah pada waktu itu, ya, tetapi Biladul Haramain, Mekah, Madinah, Yaman, Jazirah Arab. Bahkan beliau itu adalah bapak futuhat, di mana di era beliau inilah kemudian dakwah itu keluar dari Jazirah Arab. Nah, di sini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin memberikan pernyataan sebagai berikut dalam mensikapi paragraf ini. Ya, hada di bawah garis itu, hadal kalamu kalamun ajaibun. Ya, perkataan ini, ya, kemarin kita bahas kalam, ya.
perkataan ini kalamun ajaibun, merupakan perkataan yang sangat ajaib atau yang sangat mengagumkan. Mengapa? Ya. Alasannya yadullu ala amroini, di mana perkataan ini menghantarkan pada dua hal. Al-amru al-awwalu, hal yang pertama, quwwatus salafi fi qaulil haqqi amamal muluki wal khulafai wa man dunahum min babil ula. Min babi ula. Ya. Jadi hal yang pertama dari cerita yang ditampilkan dalam paragraf ini adalah quwwatus salafi, ya, betapa kuatnya salafus sholih fi qaulil haqqi, ya, dalam menegakkan kalimatul haq, dalam melakukan munasohatul hukam amamal muluki wal khulafai, di depan para raja dan para khalifah, wa man dunahum min babi aula, dan kepada orang selain mereka min babi ula, tentunya ya harus lebih tegas lagi begitu ya. Wong kepada mereka ya, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin saja harus diberikan kepadanya hak pemimpin, yaitu dia diberikan nasihat, apalagi kepada mereka yang istilahnya tingkatan kepemimpinannya itu ya di bawahnya, ya. Wahia, yaitu tibyanun amamahum bisorohatin, ya, berterus terang di depan mereka, di depan para pemimpin, ya, bisorohatin, dengan apa, intonasi yang sorohah, yang tegas, ya, tidak ada tedeng aling-aling, apa adanya, dengan etika-etika, dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil yang dengannya dia menyampaikan kalimat hikmah, ya, kalimatul haq kepada pemimpin mereka. Walaisat min wara'il judrani, walaisat min wara'il judrani, dan bukan disampaikan melalui dari balik dinding. Wa min bi'adil fayafi, atau dari jauh. Nah, ini menunjukkan pertama, ya, sebenarnya mengoreksi penguasa secara terang-terangan itu juga bukan sesuatu hal yang tercela, buruk atau terlarang, karena banyak af'al salaf yang melakukan itu kepada pemimpin-pemimpin mereka. Salaf di sini adalah sahabat kepada sahabat, ya, tabi'in kepada sahabat, seperti fragmentasi ini, ya, Abu Muslim adalah tabi'in, Muawiyah adalah sahabat, atau tabi'in dengan tabi'in, atau tabi'in dengan tabi'ut tabi'in, atau tabi'ut tabi'in dengan tabi'ut tabi'in. Ini pijakannya salaf itu, dan tidak sedikit realitasnya memang mengoreksi penguasa itu secara terang-terangan. Nah, perkara kemudian dari balik dinding atau dari, katakanlah, dari jauh, ini dalam konteks kita tentu harus bisa dibaca ulang bahwa memang pemimpin kita sekarang itu pakai protokoler, jadi nggak bisa gitu ya, nggak bisa kita melakukan munasahatul hukam secara apa ya, secara face to face sebagaimana beliau gitu. Kenapa? Karena jangankan pemimpin tertinggi ya, mamaku saja
itu kalau minta tanda tangan urus KTP tuh susah, alasannya macam-macam gitu. Akhirnya kan kita ke asistennya dan seterusnya, gitu ya. Nah, apalagi pemimpin tertinggi, maka tentu ada protokoler yang lebih berlapis kalau dalam konteks sekarang. Tapi prinsipnya ya nanti ada aulawiyat. Kalau sekiranya menasihati itu bisa dengan cara sembunyi-sembunyi, silent, maka tunaikan. Kalau tidak bisa, ya bisa disampaikan melalui publik. Mungkin ada petisi ya dalam sekarang itu, atau surat terbuka, seruan terbuka dan seterusnya. Gitu ya. Itu perkara yang pertama, bahwa terkait dengan kepemimpinan itu ya, seseorang boleh melakukan koreksi, baik itu nasihat ataupun koreksi kepada pemimpin secara langsung. Kemudian yang kedua, dari aspek pemimpinnya, ini pemimpin muslim gitu ya. Al-amru asani ya, hilmul khulafa isabiqina. Ini bentuk kasih sayang para khalifah terdahulu ya. Wa ilmuhum bima yuqalu lahum ya. Dan kemampuan keilmuan mereka dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Jadi kadang ya bukan kadang ya, di masa itu pemimpin-pemimpin yang terbaik itu dia akan menjadi pendengar yang baik bagi apa namanya keluhan-keluhan dari masyarakatnya. Tidak peduli dia itu dari kalangan masyarakat terbawah sekalipun ataupun orang yang memang memiliki pengaruh yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, ini bisa diungkapkan dengan pernyataannya Khalifah Muawiyah dengan mengatakan bahwa yakulu, maka dia pemimpin kaum muslimin Muawiyah pada fragmen di atas lebih tahu dari apa yang dia katakan ya, ketika menenangkan ya jamaah yang ada di sekitarnya untuk mensikapi salamnya siapa ini, Abu Muslim Al-Khawlani. Wa hadza iqrarun min Muawiyah radhiyallahu anhu ala maqalahu Abu Muslimin Al-Khawlani. Wa hadza iqrarun, ini sebuah ikrar, sebuah pengakuan min Muawiyah, dari Muawiyah, semoga Allah meridhoinya, ala maqalahu, atas apa yang dikatakannya Abu Muslim Al-Khawlani ya, seorang Abu Muslim Al-Khawlani, annal khalifata, bahwa khalifah itu adalah ajirun, orang yang digaji, in qoma biriayati at-tamati, apabila dia menegakkannya dengan riayah yang sempurna, dengan apa, ngurusnya dengan sempurna, u'tiya ajrahu kamilan, maka dia akan diberi ujroh, akan diberi gaji secara sempurna. Wa in qassara lahu wa in qassara lam yu'tal ajra kamilan, apabila tidak sempurnakan, maka dia tidak digaji secara sempurna. Nah, ini menjadi sebuah parameter bahwa memang sulit kita mendapati pemimpin pada sistem sekarang itu seperti ini. Kenapa? Karena ketakwaan individunya itu tidak muncul gitu, sehingga melaksanakan sebuah amanah itu ya jangankan kerja sesuai job deskripsinya gitu ya. Atau jangankan bekerja dengan kualitas terbaik melebihi job deskripsinya, maksud saya. Bekerja sesuai job deskripsinya saja kadang-kadang kita mendapati
pemimpin-pemimpin saat ini itu tidak demikian, sulit ya, baik itu yang muwadhaful hukumahnya, ya, ASN-nya, kemudian pejabat-pejabatnya. Itu kadang kita melihatnya ya tadi, ya bekerja itu bukan murni urusan riayah, tetapi ya memang hanya rutinitas untuk menggugurkan deskripsi tugas yang ada, sehingga ya kosong dari riayah tugasnya itu. Berikutnya wa makna in hana'ta jarbaha, ya. Makna dari frasa ungkapan dari kepada lukanya, ya, yakni maksudnya adalah tolai tahu bilhana, Anda mengusap-usap, ya, bilhana, ya, dengan mengoleskannya, wahwa al-qatroni, dengan dua cairan. Maksudnya kotor itu kan makna bahasanya adalah cairan, di mana cairan itu lahir atau mengandung zat-zat tertentu. Maksudnya di sini adalah apa namanya, persenyawaan gitu ya. Bahwa memang kalau kita lihat salep itu bentuk persenyawaan dari unsur-unsur yang ada untuk apa, mengeringkan luka gitu ya. Apa itu luka akibat sayatan atau memang karena penyakit kulit gitu ya. Li'anal jarba, ya, karena yang namanya jarba atau kudis atau katakanlah penyakit kulit itu, ya, yudhanu bil qatroni, itu dapat disembuhkan dengan mengoleskan dua cairan tadi. Maksudnya adalah obat yang disusun oleh persenyawaan tertentu yang menghasilkan salep gitu ya, kalau bahasa medisnya begitu. Au, ya, syibhihi, atau yang semisalnya. Fayazulu, maka ya rasa gatal kemudian rasa sakit yang dialami oleh apa penyakit kulit itu nanti akan menghilang, ya. Kemudian wal jarbu, ya, kudis itu atau penyakit kulit itu adalah hasasiyatun wasuburun. Itu berupa alergi kulit dan atau berupa benjolan seperti bisul gitu ya. Ya. Dan butuh yang tumbuh fi jildil ba'ir, yang tumbuh pada apa namanya, kulit, ya, kulit onta. Fatusibuhu, dan ia bisa melukainya, warubbama tuhlikuhu, dan terkadang dapat membinasakannya. Asatid fillah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ini Abu Muslim Al-Khawlani ini memberikan sebuah ungkapan yang sangat luar biasa, ya, sampai pada perkara yang kaitannya dengan binatang ternak saja disebutkan dalam takliknya Syekh Utsaimin, ya, mungkin yang dimaksud itu adalah onta, karena binatang onta itu memang rawan terkena al-jarb gitu ya. Itu sampai diperhatikan kesehatannya, sampai diperhatikan apa namanya, kemulusan kulitnya, supaya tidak menyakitinya atau bahkan membuatnya mati gitu. Sampai pada titik seperti itu. Apalagi ketika misalnya yang sakit itu adalah anak manusia, ya, anak manusia. Lalu
bagaimana seharusnya pemimpin mensikapi persoalan-persoalan seperti itu. Tadi saya baca di grup warga Indramayu itu ada komplain gitu ya. Di RSUD itu parkirnya per jam katanya. Terus dikomplain sama netizen ya bahwasanya rumah sakit itu kan punya pemerintah. Ngapain mengutin parkirnya gitu. Harusnya kan menolong warganya sakit malah malakin kan begitu. Itu sampai ada dinamika yang demikian. Itu belum membicarakan tentang bagaimana si pasien ini ditangani dengan baik. Tentu banyak juga komplain-komplain yang seperti itu barangkali begitu ya di luaran sana. Dan ini tidak hanya di Pantura, mungkin di tempat-tempat lain juga tidak jauh beda gitu ya dari aspek riayahnya tuh. Nah, di sini Abu Muslim Al-Hawlani itu sampai mengumpamakan ya pada titik yang terkecil, pada urusan yang terkecil, yaitu bagaimana seorang pemimpin itu harus memperhatikan kesehatan hingga binatang ternak pun. Gitu ya. Kemudian makna ungkapan beliau selanjutnya ya di kalau di dalam kitab ini cetakan itu halaman 27. Wa makna tahbis ulaha ala ukhroha, dan apa namanya, menahan ya satu dari yang lainnya untuk saling mendominasi. Artinya tidak boleh nanti di dalam sebuah sistem masyarakat itu ada kasta sosial di sana sehingga ya semuanya diposisikan secara sama. Jadi kalau dalam sebuah masyarakat ada satu masyarakat yang dominan saja, ini sudah tidak sehat. Pasti dia akan melakukan upaya-upaya dominasi di tengah-tengah masyarakat dengan hal yang dimilikinya. Nah, pemimpin itu hadir untuk menjembatani agar mereka tidak saling mendominasi. Gitu ya. Nah, yakni maksudnya adalah tamna'u ilyatal qaumi, ya, menghalangi dari apa, ilyah itu tinggi ya. Tinggi itu maksudnya apa? Ilyah itu tinggi atau orang yang memiliki apa ya? Ya dominan lah ya. Tamna'u ilyatal qaumi, ya, menghalangi dominasi dari sebuah kaum, antaqaddamu ala man dunahum, untuk mereka mendahulukan urusan mereka atas selain mereka. Ini juga nggak boleh ada di dalam masyarakat Islam. Apa namanya, satu kelompok itu bisa mendapatkan privilege dibandingkan kelompok yang lain. Satu kaum mendapatkan privilege ya terhadap kaum yang lain, ini tidak bisa gitu ya. Kenapa? Karena kedudukan mereka di mata hukum, di mata masyarakat itu apa namanya sama atau disamakan. Berikutnya, bal taj'alul jami'a kullahum fi shaffin wahidin. Bahkan ya seorang pemimpin itu harus menjadikan semuanya itu berada pada garis yang sama, garis yang satu, baris yang sama, baris yang satu, setara. La tufaddilu ahadan ala ahadin. Tidak ada keutamaan satu kaum terhadap kaum yang lain. La yataqaddamu hada ala ghairihi. Tidak ada yang mendominasi atas yang lain. Bal
maudu'u, maaf, bal yudau maudi'ahu. Tetapi ya harus didudukan pada porsinya masing-masing. Wa yufhamu minhu aidon, dan dapat dipahami darinya juga ya annahu yanbaghi liwaliyil amri, bahwasanya hendaknya waliyil amri, penguasa ini, an yaqtadiya bil ad'afi, untuk memperhatikan, untuk memantau orang yang paling lemah. Ya, justru kalau mau diperhatikan secara ekstra gitu ya, kata Nabi, maka waliul amri itu harus memperhatikan orang yang paling lemah di antara masyarakat, bukan orang yang paling kuat. Mengapa? Karena jika ada mereka di tengah-tengah masyarakat, pasti di sana ada dominasi dari sekelompok yang lain. Oleh karena itu, di sini Rasulullah SAW berpesan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, iqtadi bi ad'afihim. Ya, pantaulah oleh kalian ya bi ad'afihim, orang yang paling doif di antara mereka, orang yang paling lemah di antara mereka. Dipantaunya itu bukan ditajasusi, tapi untuk diriayahi begitu ya, tentang kebutuhan mereka, tentang hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka, tentang hak mereka, tentang perkara-perkara yang kurang dari mereka dan seterusnya. Nah, ini. Kemudian bagaimana jika ada satu permasalahan sebagai berikut? Ya, di sini menyebutkan mas'alatan ya. Ada satu permasalahan apa? Madhus sultan. Bagaimana dengan sikap memuji sultan? Kan itu kan temanya Abu Muslim Al-Khawlani itu mengingatkan ya, menasehati ya, dengan narasi untuk mengkritik sih sebenarnya. Bentuk nasihatnya adalah kritik ya, sebagai sebagai tadkiro, peringatan bahwa pemimpin itu harus begini gitu ya. Nah, lalu bagaimana apabila ada satu permasalahan yang kaitannya dengan madhus sultan atau memuji penguasa. Nah, di sini Syekh Utsaimin memberikan satu pijakan. Dalam hal ini beliau katakan madhus sultani idza kana bil haqqi fala ba'sa. Ya, memuji penguasa idza kana bil haqqi fala ba'sa. Jika dia dalam keadaan yang hak, maka tidak mengapa. Jadi memuji orang yang menjadi pemimpin kaum muslimin dalam keadaan apa yang dilakukannya benar, maka ini tidak mengapa. Boleh. Seperti pujian-pujian para sahabat kepada Khulafaur Rasyidin ya, dalam urusan-urusan riayah di antara mereka. Kalau antum baca musyawarah mereka, perdebatan mereka dalam menentukan kebijakan-kebijakan, kita nanti akan melihat pujian-pujian yang diuntaikan oleh para sahabat terkait dengan kebijakan para khalifah di antara mereka, gitu ya. Seperti misalnya kasus perang kasus ini ya, kasusnya memerangi orang yang nggak mau zakat tuh ya, di era Khalifah Abu Bakar tuh ya, betapa tanda kutip kerasnya perdebatan Umar bin Khattab ya dengan Khalifah Abu Bakar kala itu terkait bagaimana mensikapi
klaim kenabian yang menghantarkan kepada ahlu riddah. Ya kan begitu ya? Kata Sayyidina Abu Bakar yang saat itu menjadi khalifah kaum muslim, ini nggak bisa, ini harus diperangi nih. Ya, kata Sayyidina Umar, beliau mengopinikan ide, ya, beliau mengopinikan ide agar karena kondisi kekhilafahan itu lagi carut marut, maka dibiarkan saja tegakkan dakwah dan seterusnya. Kemudian kemudian setelah itu ditahdib ya, ditata pola pikir mereka untuk kembali kepada Islam. Kata Abu Bakar tidak bisa, karena Allah tidak pernah memisahkan syariat antara sholat dan zakat. Gitu. Akhirnya kan diperangi. Nah saat itu kemudian Sayyidina Umar memuji ketegasan Sayyidina Abu Bakar dalam urusan memerangi ahlu riddah. Ini yang kayak begini boleh gitu ya, memuji penguasa dalam perkara yang hak, dalam perkara yang baik. Fayu'ayyiduhu fima huwa alaihi minal haqqi wa yushajja'uhu alaihi. Maka ya hal itu akan menopangnya dengan apa yang ada padanya dari menegakkan hak dan dapat mendorong untuk menegakkan yang hak, gitu ya. Wa yujibu lahu an yahjala min mukhalafatil haqqi, dan pemimpin seharusnya wajib ya baginya untuk malu untuk menyalahi dari perkara yang hak. Ya. Jadi kalau pada koridor yang seperti ini ya, memberikan pujian kepada pemimpin itu hukumnya boleh, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau udahlah kebijakannya merusak ya kita dorong, kita topang, kita bela mati-matian. Nah, ini yang bermasalah gitu ya. Ya. Amma idza kana bil batil wa inna ma yuridu tazallufa ladal hukami fahada mas'ulun an kalamihi yaumal qiyamati. Nah, namun ya apabila ya pujian itu dilakukan karena kebatilan, maka sesungguhnya ia sedang menghendaki menjilat kepada penguasa. Ya, dan perkara ini mas'ulun akan dimintai pertanggungjawaban an kalamihi yaumal qiyamati. Ya, dari perkataan-perkataannya, dari sanjungan-sanjungannya, dari pujian-pujiannya kelak di yaumil qiyamah. Nah, ini kisah yang bisa kita jadikan pelajaran ya ketika seseorang yang menjadi bagian dari masyarakat itu mengingatkan penguasanya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dan para penguasanya juga mau mendengar keluhan-keluhan, koreksi-koreksi dari masyarakatnya. Ini satu paragraf lagi, cuman paragrafnya cukup panjang ya. Sepertinya kita belum bisa memungkaskan bahasan di pasal yang pertama, karena di dalam paragraf akhir juga ada ta'liq yang juga perlu dibicarakan, sehingga kalau kita terabas begitu ya, sepertinya akan membentur waktu yang sudah diatur, yaitu kita selesai pada pukul 22. Oleh karena itu, bahasan kita cukup pada kisah Abu Muslim Al-Khawlani yang mendatangi Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian dia memberikan tadhkirah kepadanya dengan fragmentasi yang tadi disebutkan.
Baik, demikian yang bisa saya sampaikan Ustadz. Ada waktu 40 menit, sepertinya ada beberapa pertanyaan. Mangga saya kembalikan kepada Roisul Jalasah untuk menjembatani untuk diskusi di sesi diskusi ini. Pada Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Abu Zaki. Tadi kita sudah mencoba menyimak di kitab ini, seperti disampaikan mengenai apa ya, hikmah di balik apa yang disampaikan oleh Abu Muslim Kaulani kepada Muawiyah ya, mengenai apa seolah memberikan tausiah, kritik itu ya kepada penguasa. Ini tidak lain dalam upaya bahwa seorang pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dimilikinya jika dia itu menyimpang. Tapi sudah disampaikan di dalam Islam itu ada kritik, dan tadi itu adalah di hadis tadi sudah disampaikan apa saja sih yang dimaksud kita itu Yati sudah disampaikan lah seperti itu dengan penjelasan-penjelasan. Baik, kita memasuki kepada forum tanya jawab gitu dari paparan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz. Mungkin dari para asatiz ini ada yang ditanyakan Ustaz, ada beberapa pertanyaan di ya. Banyak nih Ustaz. Dari Ustaz John ini semuanya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, ada 5 ini di apakah saya perlu membacakan satu-satu begitu? Tadi ya, biar diantaranya satu, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Satu, kenapa pemimpin atau kepemimpinan yang menipu dikaitkan dengan bahaya terhadap keluarga? Ini mengenai ini pemimpin yang dikaitkan dengan keluarga ini dengan tafsiran yang tadi ya Ustaz yang sudah dijelaskan, kan? Kemudian yang kedua, maksud tidak mampu mencium bau surga itu bagaimana? Kalau ini pernyataan bukan retorika gitu ya, tapi ini menyampaikan apakah ini itu sesuatu yang betul-betul mencium bau gitu, atau ini hanya kiasan dan lain sebagainya. Saya juga setuju itu. Mungkin seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, saya bacakan dulu aja ya Ustaz ya. Iya, silakan. Akankah pola kehidupan pemimpin yang lalu terulang lagi, di mana pemimpin sangat mencintai dan meriayah rakyat dengan sebaik-baiknya riayah? Ustaz, saya bacakan ya. Yang keempat, Ustaz, tadi ada ungkapan bahwa khilafah itu diujroh, sedangkan di kitab kita khilafah itu dikasih fasilitas saja. Bagaimana cara menjembatani ini? Jadi ada dua pemikiran Ustaz, itu mana yang benar, antara diujroh atau fasilitas, atau kedua-duanya masuk dalam ujroh dan fasilitas itu. Kelima, kalaulah memuji penguasa itu boleh, bagaimana dengan kebiasaan bangsa Indonesia yang kalau memuji itu biasanya membawa buah tangan? Bolehkah menerimanya? Ini pesan. Itu Ustaz, ada 5 pertanyaan. Ini nanti oleh Ustaz mangga mau dijawab secara langsung atau nanti
nanti dari teman-teman para nanti ada yang ingin sampaikan, silahkan setelah ini. Baik, itu ya Ustaz, 5 pertanyaan dari Ustaz John. Tafadhol Ustaz, mau yang dari mana dulu? Baik, barakallahu fikum. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, kenapa pemimpin atau kepemimpinan yang menipu dikaitkan dengan bahaya terhadap keluarga? Jadi di sini Fadilatus Syekh Al-Utsaimin memberikan taklik terhadap hadis tadi itu ya, itu sedang mengumpamakan bahwasannya ketika seorang pemimpin di dalam memimpin keluarganya saja tidak mampu mengurusi mereka, yang artinya mereka disamakan dengan menipu orang-orang yang diayahinya, maka bagaimana kalau pemimpin itu tidak mampu mengurusi kepemimpinan yang lebih luas? Dalam hal ini adalah kepemimpinan dalam sebuah masyarakat. Jadi tema bahasanya itu di situ. Terlebih hadis Muslim ini itu berada pada posisi hadis yang ada di atasnya, di mana di atasnya yang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi itu menghimpun semua jenis kepemimpinan, termasuk diantaranya adalah kepemimpinan yang bersifat domestik, yaitu seorang kepala keluarga di dalam keluarganya, gitu ya. Sehingga dalam posisi pemimpin keluarga yang tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya, misalnya apa, menafkahi, menjadi teladan dan seterusnya, maka tentu ini akan memberikan dampak yang bahaya terhadap keluarganya. Ya, saya kalau lagi boring nih tadi ya, habis coret-coret apa gitu ya, bisa tidur, itu sering nonton spoiler gitu ya, spoiler film yang ini social facts temanya ya, social fact, fakta sosial, di mana di barat, bahkan di negeri kuning itu kayak Cina, Jepang dan seterusnya, ternyata problem-problem ketahanan keluarga itu sangat tinggi gitu ya, di mana pemicunya itu adalah rusaknya relasi antara suami istri, antara ibu dengan ayah. Walhasil kemudian memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi anak-anak. Maka kita dapati itu banyaknya kasus-kasus psikopatis itu ya memang dari sana gitu. Teorinya itu muncul karena ada realitas ini dan dibuatlah teorinya. Kemudian karena negeri-negeri Muslim itu mengadopsi sistem yang dibuat dari sana, pada akhirnya virus ini juga secara akut menjalar juga gitu ya, baik secara sosial maupun secara pengetahuan, artinya diajarkan. Jadi betapa kemudian kepemimpinan di dalam keluarga itu memang memiliki dampak yang juga tidak kecil. Kemarin kita sudah bahas ya, tugas seorang pemimpin itu di dalam keluarga itu besar, oleh karena itu harus bangun relasi dengan pendamping kita gitu ya, bahwa berdasarkan hadis di dalam Mustadrak sebutkan bahwa hakul waladi ala walidihi an yahsanu ismahu wa adabahu wa an alamahul kitabata wa sabahata wa rimayata wa an la yarzuqahu ila thayyiban wa an yuzawizahu ida adroka. Itu betul-betul tugas-tugas yang memang apabila si pemimpin ini, kepala keluarga ini tidak mampu mengerjakan tugasnya, tidak mampu bekerja sama dengan istrinya, maka tugas-tugas itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik dan dampaknya itu nanti akan terjadi bahaya kepada anak-anak ya. Memberi nama yang baik, memberikan pendidikan membaca, menulis, berenang, memanah, memberikan nafkah dengan harta-harta yang baik, dengan harta-harta yang halal, kemudian menikahkannya apabila sudah menemukan jodohnya. Ini kan dalam tataran Nidhamul Usra ini ada
ada perincian-perincian yang lain. Maka wajar kalau kemudian ya pemimpin keluarga yang tidak mampu ya melaksanakan tugas-tugasnya di dalam riayah keluarganya, maka bahaya terhadap keluarga itu akan terjadi. Itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, maksud dari tidak akan mencium, lebih tepatnya ya, tidak akan mencium bau surga itu bagaimana? Jadi orang ini atau pemimpin ini atau ro'in ini yang dimana Allah telah berikan kewenangan untuk ngurusin umat itu, dia akan memikul tanggung jawab yang besar, di mana kalau pertanggungjawabannya tidak mampu dipertanggungjawabkan dengan baik, maka resikonya dia akan menanggung banyak dosa. Menjadi catatan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dia itu dijauhkan dari surga, sehingga dibahasakan dengan surga saja susah, apalagi bisa masuk di dalamnya. Kenapa? Karena surga itu hanya diberikan kepada sosok pemimpin yang adil, imamun adilun. Kalau mereka imamun ghosun, ya begitu, tidak akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan tidak akan mencium bau surga itu terjadi karena betapa tugas-tugas yang besar pada mereka itu tidak dilaksanakan dengan semestinya. Ya. Jadi amal soleh itu ya, amal soleh itu adalah sarana kita untuk apa ya, untuk merayu Allah Subhanahu wa taala, tanda petik, agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Jadi rahmat Allah itu tuh ya, selain karena keimanan kita ya, juga bisa apa namanya diraih dengan bagaimana kita melaksanakan amal soleh, kan begitu ya. Makanya di dalam hadis man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, itu begitu. Jadi amal soleh dalam hal ini adalah saum di bulan Ramadan, itu cara bagi orang yang melaksanakannya untuk mendapatkan ampunan. Nah, bentuk ampunan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberikan fasilitas untuk mendapatkannya dengan cara melaksanakan amal soleh, yaitu dalam hal ini adalah saum misalnya. Yang sama dalam konteks apa namanya mencium bau surga juga begitu. Kalau tanggung jawab yang besar ini tidak mampu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka dosa akan menumpuk. Kalau atau kata sebagian orang menyebutnya dosa investasi gitu ya. Dosa yang dikarenakan karena kita memberikan jalan untuk orang-orang berbuat maksiat, karena kita adalah pemimpin itu bisa membuat keputusan tertentu, kebijakan tertentu, yang mana kebijakannya apabila menyalahi hukum syara, maka disitulah investasi dosanya, gitu ya. Jadi tanggung jawab yang tidak dapat dipenuhi sebagai seorang pemimpin dapat menghantarkan kepadanya untuk tidak bisa mencium baunya surga atau dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga, nanti sambil didiskusikan ya, karena jawaban itu mengalir dan barangkali ada yang mau menyempurnakan juga ada. Mangga silahkan. Apakah pola kehidupan pemimpin yang lalu terulang kembali, di mana pemimpin sangat mencintai dan meriayah rakyatnya dengan sebaik-baiknya riayah? Benar, terjadi. Ya. Di dalam surat Ali Imran itu, nanti saya pastikan ya,
ayatnya di grup ya. Di dalam satu ayat itu ada frasa ayat begini. Tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nasi. Hari-hari itu ya, yaitu umat Islam akan memimpin, akan membawa kejayaannya, akan dipergilirkan di antara manusia. Jadi ada kalanya umat Islam itu menang, seperti Rasulullah mendakwahkan tauhid di Mekah, kemudian tegak di Madinah, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan oleh Bani Umayyah, kemudian dilanjutkan lagi oleh Bani Abbasiyah, kemudian Bani Abbasiyah yang kekhilafahannya lebih panjang dari kekhilafahan dinasti-dinasti yang ada, gitu ya. Itu kan mengalami pasang surutnya, gitu ya. Ada kalanya peperangannya kalah, ada kalanya peperangannya menang. Problemnya bisa dari internal, bisa dari eksternal. Pada akhirnya memang kepemimpinan manusia, termasuk diantaranya adalah kepemimpinan Islam itu akan dipergilirkan, gitu ya. Nah, tinggal kalau tidak salah 2 atau 4 hari yang lalu saya membaca quote-nya Kiai Haji Hafid Abdurrahman gitu ya. Hanya yang jadi pertanyaannya itu adalah kita itu ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengarahkan kepada tercapainya kemuliaan itu atau tidak kan begitu. Kalau kepemimpinan itu akan terulang dan yang terjadi di masa lalu juga akan terulang, bagaimana kemuliaan di era Khulafaur Rasyidin, dan karenanya kita tidak pernah mendakwahkan konsepsi khilafah itu misalnya ala Umayyah, ala Abbasiyah, ala Utsmaniyah dan seterusnya. Tapi kita selalu mengupayakan atau mengkampanyekan atau mendakwahkan i'adatul khilafah itu memang ala minhajin nubuwah. Siapa? Ya generasi Khulafaur Rasyidin itu, gitu ya. Jadi poin yang ketiga itu ya akan terulang, di mana Islam akan jaya dan akan diberikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang adil, sebagaimana kedatangannya di awal. Tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Kemudian yang keempat, ya, tadi ada ungkapan bahwasanya khalifah itu mendapatkan ujroh, ya. Sedangkan di kitab kita khilafah itu dikasih fasilitas saja. Bagaimana cara menjembataninya, gitu ya. Tadi juga saya sempat membaca Al-Hijatu Daulatil Khilafah terkait dengan perincian gaji, gitu ya. Cuman saya cari itu tidak ada kecuali perincian gaji itu ada pada para qadhi, gitu. Cuman dari situ saya membuka alasannya, melihat alasannya tuh. Nanti bareng-bareng dicek ya di bahasan pijakan penggajian gaji para qadhi, para hakim, gitu ya. Hakim itu kan sebenarnya hukam juga, penguasa, sama dengan khalifah dari aspek bahwasanya qadhi itu adalah berada pada wilayah hukam, kepemimpinan yang menegakkan hukum, bukan kepemimpinan administratif, gitu ya. Nah, setelah saya cek alasannya, begitu ya, itu ada penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari yang secara makna begini, bahwa apa saja, tugas apa saja, nanti bantu dicek ya, tugas apa saja yang dapat menghantarkan kepada seseorang yang diberi tugas itu untuk membawakan kemaslahatan bagi umat, maka dia boleh mendapatkan gaji dari Baitul Mal kaum
muslimin. Nah, berdasarkan redaksi ini ya, maka ungkapan yang tadi disebutkan sebenarnya relevan begitu. Kenapa? Karena di situ ada ungkapan apa saja tugas yang dibebankan kepada seseorang untuk mengurusi kaum muslimin, ya, maka dia layak mendapatkan gaji dari Baitul Mal kaum muslimin. Maka kalau seperti itu, konklusinya, kesimpulannya berarti khalifah masuk di sini. Terlebih secara real, setelah fakta gitu ya, khalifah itu orang yang berkuasa, sehingga tidak mungkin bersamaan dia berkuasa, dia mencari other income, misalnya menjadi pengusaha. Nggak mungkin. Kenapa? Karena memang dia diangkat oleh umat, dibaiat oleh umat untuk menegakkan hukum Allah yang ia tegakkan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu kan tidak boleh nanti khalifah itu cawe-cawe urusan proyek keluarganya. Jadi dengan demikian maka dari situlah kemudian khalifah itu mendapatkan gaji salah satunya. Adapun di sini ya dicek atau dicek di pertanyaan ini mendapatkan fasilitas. Wallahu alam, saya bolak-balik nyari itu tidak menemukan istilah itu, ya. Tapi saya menemukan bahwa khalifah itu all-out, ya, waktunya pagi, siang, sore, malam untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dari mana khalifah itu ya mendapatkan rezeki gitu ya, mendapatkan rezeki, mendapatkan gaji, karena rezeki di situ diartikan gaji. Sementara dia pagi, siang, sore, malamnya digunakan untuk mengurusi umat. Itulah kemudian khalifah pun mendapatkan rizki atau gaji atau istilahnya ujroh dari Baitul Mal kaum muslimin. Mungkin bahasa fasilitas itu termasuk di dalamnya, gitu ya. Nanti bantu juga untuk dicek ya. Kemudian poin yang kelima, ya. Pertanyaan kelima, kalaulah memuji penguasa itu boleh, bagaimana dengan kebiasaan bangsa Indonesia ini yang kalau memuji itu biasanya membawa buah tangan? Bolehkah menerimanya? Beda ya. Memuji dengan memberikan gratifikasi beda. Ya, beda. Ya. Memuji dengan memberikan gratifikasi itu beda. Kalau memuji itu ya dibahasakan dengan lisan. Tapi tadi ada pada satu kondisi yang benar. Adapun pada satu kondisi yang salah, maka ini juga haram. Hukumnya boleh, sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Utsaimin, dan tadi saya contohkan dalam kasus kebijakan Sayyidina Abu Bakar dalam memerangi Ahlul Riddah, yang pemicunya adalah mereka ini tidak mau bayar zakat gitu. Gelem sholat tapi nggak mau bayar zakat. Ini kan pintu-pintu riddah. Kenapa? Karena zakat itu bagian dari rukun Islam. Yang kalau satu diantaranya lepas, ya riddah jadinya kan begitu. Walaupun argumentasi Sayyidina Umar itu bicara dalam aspek mencari maslahat dari realitas yang ada. Namun pada akhirnya yang dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar tetap memerangi. Dan saat itu kemudian Abu Bakar Sayyidina Umar memuji. Nah, pujian itu bukan ini untuk Anda saya punya lahan dan sudah enggak, tapi dengan memberikan pujian tadi. Gitu ya. Nah, adapun buah tangan ya ini masuk pada kategorisasi gratifikasi yang dalam bahasa fikih disebut dengan riswah. Karena itu tidak boleh. Ya, riswah itu tidak boleh. Jadi begitu ya, Ustadz.
Al-Fadil bahwasanya memang kasus yang berlaku di negeri Wakanda itu memang karena buah dari ciptaan sistem yang memang mengarah kepada hal-hal yang seperti itu, ya, supaya mendapatkan proyek apa gitu ya, datang ke dinas apa, ya, buah tangannya supaya dapat untuk dimudahkan proyek-proyeknya, ya, dan seterusnya. Maka ini tidak diperkenankan. Ya beda, tendensinya beda ya, tendensi bahkan pretensinya beda. Kalau mau ngasih hadiah ya jangan ke penguasa. Ngasih hadiah itu ya sama orang-orang yang apa namanya tidak memiliki kekuasaan. Kenapa? Karena andai kata kita punya niat yang baik pun ya, maka itu peletakannya salah, tidak pada tempatnya. Jadi pretensi tendensinya beda antara tahabu tahadu yang ditunaikan kepada seorang terhadap pemimpinnya. Nah, ini bisa berpotensi pada apa namanya merusak jalannya kepemimpinan yang ada. Nggak begitu tadi ininya. Apa namanya tendensinya nggak seperti itu. Kalau tahadu tahabu itu kaitannya dengan urusan apa sosial kemasyarakatan, tidak terkait dengan urusan hukam. Ya, gitu ya. Ini guru apa nih? Dapat buah tangan setelah guru dapat buah tangan kalau hari guru ya. Atau kalau kalau ustadz mah jarang ada buah tangannya dari ustadz nasional. Kalau hari guru biasanya dapat bingkisan gitu ya. Ya nggak apa-apa kan itu tidak terkait dengan hukam. Guru itu kan bukan hukam. Ya, dalam arti posisi dia mendapatkan ibaratnya hadiah dari murid-muridnya ya nggak masalah gitu ya. Terlebih memang tadi masalahnya itu tendensinya apa dia ngasih itu tuh. Dia ngasih hadiah itu. Ya, tendensinya apa? Hanya karena misalkan ini hari guru, tidak ada maksud untuk supaya nilainya bagus, gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau tendensinya supaya apa namanya mendapatkan perhatian lebih dari anak-anak yang lain, maka guru itu harusnya menghindar lah untuk menerima hal seperti itu. Ya, ya kayak kemarin Mang Curos tuh kedapatan didatangi sama orang yang mengaku peneliti dari Unjani itu juga sama sebenarnya ngasih itu. Cuman kan saya melihatnya ini ada tendensi tertentu gitu, sehingga dengan berbagai alasan kita menolaknya. Agak tebel sih lumayan itu. Gitu Ustaz ya. Jadi kalau memang hanya untuk memberikan hadiah, tendensinya itu hanya tendensinya murni urusan hubungan antara murid dengan guru, guru dengan murid ya nggak ada masalah gitu ya. Jadi boleh, hukumnya boleh. Itu tahadu tahabu itu bukan dalam urusan hukam, bukan dalam urusan untuk mempermudah masalah gitu. Wallah alam bisawab. Ada lagi? Sudah 21:49. Baik, itu tadi ya 5 pertanyaan dari Ustaz John sudah dijawab. Barangkali ini ada beberapa saat lagi dari para asatidz yang lain, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya. Atau kalau tidak ada mungkin dari saya Ustaz, Iya ada boleh satu silakan. pertanyaan, boleh ya Ustaz ya? Bangga. Ya, nanti Ustaz yang lainnya menyusul. Ustaz, kalau di hadis yang kita tadi bahas itu ya, mamin ro'in jas
yastar'ihillahu rafiyah. Kemudian dia itu yamutu yauma yamut wa huwa ghosun, dalam keadaan dia itu berbohong menipu rakyat. Ila laha ilah haramallahu alaihi rafiyatal jannah. Nah, ini konteks ayat ini, hadis ini apa berlakunya itu hanya di dalam sistem Islam gitu ya. Kalau dengan sistem Islam kemudian penguasa itu atau misalnya khalifah itu dia tidak amanah, berbohong, kemudian mati dalam keadaan menzalimi rakyatnya, maka terkena sanksi ini gitu ya. Nah, bagaimana dalam kondisi kekinian gitu Ustaz, kekinian maksudnya dengan sistem di luar itu, misalnya dalam kondisi sekarang ya, ada pemimpin boro-boro amanah gitu ya, misalnya kalau tidak amanah, nah itu masuk juga dalam kategorinya. Atau misalnya hadis ini tidak untuk mereka gitu, karena mereka itu sudahlah, Allah tidak akan menerima semua amalnya, amal kebaikan. Karena apa? Yang mendasari mereka berbuat itu bukan berdasarkan pada akidah yang benar ya, karena sistemnya itu sudah lain, maka lewat gitu kan. Sebagaimana mungkin dalam satu Al-Quran bahwa Allah itu inna dina indallahi Islam, jadi yang Allah nerima itu adalah aturan-aturan Islam, di luar itu tidak akan terima. Nah, kembali lagi, apakah pemimpin-pemimpin kita yang tidak menerapkan hukum-hukum yang oleh Allah diturunkan, kemudian dia memimpin, sama saja dia berbuat baik atau tidak berbuat baik, maka Allah tidak akan memberikan pahala kebaikan bagi dia. Jadi jangankan bau masuk surga, bau surganya sendiri tidak akan mereka pernah rasakan. Nah, apakah konteks ayat hadis ini seperti itu Ustaz, mengkhususkan, jadi ini dalam konteks hukum Islam sedang tegak juga seperti ini. Amal mereka itu tidak akan Allah terima gitu. Seperti itu Ustaz. Afwan Ustaz. Baik. Begini Ustaz, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Apakah diksi ra'in, penguasa dalam hadis ini, itu berlaku untuk penguasa yang menerapkan Islam pada sistem Islam saja, atau apakah masuk juga di dalamnya adalah penguasa yang menerapkan hukum buatan manusia pada sistem yang bukan sistem Islami? Jawabannya iya, dua-duanya. Kenapa? Karena kata ra'in ini adalah isim nakirah, ya, isim nakirah yang menunjukkan bahwasanya kepemimpinannya bersifat umum, tidak terikat apakah ini dalam sistem Islam atau dalam sistem di luar Islam, begitu ya. Sama ketika kita hidup ya di dalam sistem yang tidak Islami, kan jabatan kita di dalam keluarga kita kan juga sama, ra'in juga gitu ya, pemimpin juga. Apakah nanti kita terbebas gitu ya? Kan enggak. Jadi pemimpin di situ, ra'in di situ, itu mencakup semua model pemimpin dalam sistem manapun, baik itu sistem Islam ataupun apalagi di luar Islam. Sistem Islam saja memungkinkan adanya ra'in yang wafat dalam keadaan ghosun, apalagi sistem di luar Islam yang istilahnya besar kemungkinan itu melakukan aktivitas ghosun. Ya, misalnya begini, ada gubernur A, ya, dalam kampanyenya itu nanti dia akan membuat
kebijakan dengan klausul A, klausul B, klausul C, sampai klausul Z misalnya. Nah, kepemimpinan dia kan dibatasi dengan paruh waktu, misalnya 5 tahun. Maka misalnya ketika dia ada pada tahun kelima ia menjabat, dan klausul kebijakan yang menjadi tugasnya itu dengan janji yang diberikan ketika dia kampanye itu baru pada level X misalnya. Berarti kan ada 2 lagi tuh. Maka YZ ini menjadi sebuah bentuk kosun. Makanya memang susah juga tuh ya. Demikian tuh. Oleh karena itu maka di dalam Islam kepemimpinan itu tidak dibatasi dengan jumlah tahun atau paruh waktu tertentu selama dia mampu menegakkannya dengan penegakan yang Islami, ya maka tidak akan pernah ada impeachment, tidak ada penggantian kepada dirinya. Jadi diksi Ra'in ini mencakup atau mencakupi semua model kepemimpinan yang ada pada umat manusia, gitu ya. Harusnya ketika hadis ini disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin di dalam sistem kaum muslimin, di mana memungkinkan adanya potensi seorang pemimpin melakukan aktivitas gish gitu ya, sehingga orangnya disebut goshun, maka di luar sistem itu akan lebih banyak lagi. Mestinya hadis inilah yang harus kita sampaikan ke tengah-tengah umat, bahkan kepada calon-calon pemimpin itu, untuk bahwa betapa besarnya bahaya dari dosa sebuah kepemimpinan manakala kita tidak mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Begitu Ustaz yang bisa disampaikan ya, bahwasanya memang ini terkait dengan model kepemimpinan yang sifatnya umum, tidak terikat apakah ini dalam sistem Islam ataukah tidak dalam apakah ini dalam sistem Islam ataukah tidak dalam sistem Islam. Karena kita harus memiliki posisi begini. Kalau tidak salah, kemarin itu saya mengirim screenshot ya, ada teman kita yang telah sering banget ngegas, saya perhatikan di status-statusnya yang menurut saya ini dapat menciptakan bahaya kelas, gitu ya. Dengan menyebut bahwa pemimpin yang menegakkan hukum di luar hukum Islam itu adalah the real of kurang lebih ya, menegakkan kesyirikan dan seterusnya. Memang dari aspek normatif ya itu bisa, tapi dari aspek rincian itu memang perlu ada rinciannya, ditambah bahwasannya nanti ketika bicara masalah i'tiqad, karena syirik itu secara normatif intinya begini ya. Secara vonis rincian seseorang disebut syirik itu nanti ada pijakannya lagi. Jadi tidak secara otomatis orang yang melakukan kesyirikan itu ada pembahasan dalam masalah akidah itu namanya apa itu? Ada nih 2 kitab yang nggak salah. Ada al-jahlu bil udri fil i'tiqad. Ada masalah al-jahlu al-udru bil jahli fil i'tiqad. Ada udur terkait dengan kejahalahan dalam persoalan keyakinan kan begitu. Nanti ada rinciannya, nggak bisa kemudian dirinci bahwa orang ini musyrik otomatis keluar dari Islam, tidak. Dalam konteks pemimpin-pemimpin kaum muslimin juga tidak bisa kita langsung vonis bahwa si fulan itu musyrik karena menerapkan ini dan seterusnya. Kenapa? Karena
yang menentukan musyrik atau tidaknya secara hakikian itu i'tiqad dia. Sementara secara dohir kita masih melihat dia sholat. Nah, sholat inilah yang menjembatani untuk kita tidak melakukan tindakan layaknya mereka seorang ahlul riddah. Oleh karena itu tugas kita hanya mendakwahkan saja sampai Allah memberikan keputusannya gitu. Ya, jadi ketika pemimpin Muslim itu tidak menegakkan sistem Islam, artinya orangnya dia Muslim, dia sholat, dia zakat, dia haji, tapi ketika dia diangkat menjadi seorang pemimpin, dia tidak melaksanakan hukum Islam. Nah, ini ada rincian-rincian yang cukup pelik untuk dibahas, yang bahasanya cukup panjang. Tapi sebagai sebuah gambaran bahwa dengan realitas ini, ro'in pada diksi hadis tadi itu menunjukkan kepemimpinan yang bersifat pemimpin dalam sistem Islam ataukah dalam sistem di luar Islam. Pokoknya judulnya pemimpin yang dia itu memimpin kaum muslimin, maka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dia gosun ketika dia wafat, dan itu menjadi asbab dia tidak mendapatkan baunya surga atau dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita weden-wedeni ya, kita apa ya, weden-wedeni itu kita kasih tahdir tuh orang-orang yang kepedean ya, merasa mampu untuk apa namanya melaksanakan amanah umat untuk jadi seorang pemimpin. Jangan dikira 10 tahun berkuasa, 5 tahun dia punya janji ini, 5 tahun berikutnya punya janji itu, 5 tahun pertama tidak terpenuhi baru 80%, 5 tahun yang kedua baru 70%, 20 tambah 30 itu 50%. Itu ketika tidak dilaksanakan gosun dia. Dia jadi ahlul godar, jadi ahlul gish, dan ia menjadi seorang yang gish. Kalau sistem di luar Islam kelihatan gitu loh. Walaupun dia ngeklaim ya kan mayoritas kita sudah apa namanya melaksanakan janji-janji dalam kampanye. Ya nggak bisa, kalau janji itu kan harus ditunaikan. Selama di dalam kepemimpinan itu tidak ditunaikan, maka itu menjadi sebuah al-ghodar atau al-ghisyah, atau orangnya disebut ahlul qadar atau ghasyun ya. Jadi seperti itu. Kalau di dalam Islam sih kalau ketika sistemnya sudah Islami, yang kemungkinan terjadi dari pemimpin yang ahlul qadar ini adalah karena mereka cenderung melaksanakan kepemimpinan itu berdasarkan hawa nafsunya. Jadi dia akan dihisab berdasarkan apa namanya amalnya masing-masing gitu. Berdasarkan amalnya masing-masing. Kenapa? Karena pemimpin kaum muslimin kan tidak berlimit waktu. Artinya masih adalah kesempatan untuk dia melaksanakan tugas-tugasnya. Itu yang kondusif untuk melaksanakan tugas saja begitu, berpotensi adanya aktivitas al-ghudrah ya, apa namanya kecurangan, penipuan dan seterusnya, apalagi yang tidak Islami. Begitu jawabannya Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Jadi ra'in di situ bersifat umum. Nah, ini faedah mempelajari nakiroh ma'rifah. Salah satunya adalah menelaah hal-hal yang barangkali tidak teridentifikasi. Tapi insya Allah kalau mengerti dari persoalan-persoalan seperti itu akan bisa kita apa namanya telaah secara lebih luas. Maksud dari diksi demi diksi atau pilihan kata demi pilihan kata. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan. Al-afu minkum. Saya kembalikan kepada Ustadz Aib Saifullah selaku Roisul Jalasa. Baik, terima kasih Ustadz atas
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi satu tambahan ilmu bagi kita semua. Para asatidz yang Allah muliakan, waktu tidak menunjukkan, waktu sudah menunjukkan pukul 22.05 gitu. Maka dari kami menyampaikan ucapan terima kasih Ustadz atas materinya, begitu juga pada para asatidz yang telah menyediakan waktu luangnya untuk kita bertemu di kelas ini. Jadi mudah-mudahan kajian kita di setiap pekannya sekali Senin wawasan kita mengenai bagaimana panduan politik Islam ya dalam rangka melanjutkan kehidupan Islam ya. Ini tidak lain kalau Islam diterapkan ini akan memberikan maslahat bagi pemegang amanah itu sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya. Baik, itu saja mungkin lebih kurangnya dan banyak kurangnya mungkin dari saya dari awal sampai akhir. Sekali lagi menyampaikan permohonan maaf atas segala khilaf dan salah, dan kita akhiri dan para asatidz sekalian kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga para asatidz sadayana pamit atur nuhun.